Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, juga diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan iman. Sampai saat ini kita sama-sama menghadiri salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan nanti dengan sharing ilmu. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah semoga kita masih istiqomah ya. Karena ini istiqomah ini luar biasa ya, sehingga kita selalu berdoa supaya istiqomah berada di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis ke-24 di dalam kitab Umdatul Ahkam yang disarah oleh Al-Bassam. Hadis yang ke-24 ini hadis yang luar biasa, termasuk salah satu kaidah ilmu. Diriwayatkan oleh Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid bin Asim al-Mazini qala syukiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi sholati faqala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, muttafaqun alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Ini ada di bawah ada footnote, meskipun tadi dimulai dari Abbad bin Tamim, tapi yang meriwayatkan aslinya adalah perawinya adalah Abdullah bin Zaid ya. Abdullah bin Zaid ini berarti anaknya Zaid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini beliau berkata qala syukiya. Syukiya ini adalah bahasa Arab majhul ya. Kalau kita bahasanya pasif ya, bahasa pasif. Pasif itu kalau aktif kan misalnya memasak, ini dimasak. Nah, syukiya atau misalnya zuhiba itu dalam bahasa Arab adalah majhul, artinya ditanya ya, dia curhat. Seseorang itu curhat kepada Nabi atau mengeluh kepada Nabi, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yukhayyalu, dia seakan-akan merasakan sesuatu, yajidu syai'an fis shalah. Maksudnya merasakan sesuatu itu seakan-akan sholatnya batal ya, seakan-akan ada sesuatu yang membuat dia ragu-ragu. Maksud dari hadis ini, faqala, kemudian Nabi mengatakan la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Nabi mengatakan janganlah dia meninggalkan sholat sampai mendengar sesuatu atau mendapatkan bau ya, merasakan bau. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan hadas ya. Ini berkaitan dengan hadas. Saya lacak beberapa referensi. Ada dua hadis yang diriwayatkan juga Imam Muslim ya, diriwayatkan Imam Muslim bahwasannya ada seorang laki-laki yang dia itu merasakan sesuatu di dalam perutnya ya, maksudnya hadas kecil ya. Hadas kecil itu maksudnya buang angin ya, maksudnya buang angin. Sehingga Nabi mengatakan la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Ya, jadi ini sahabat ini mengeluh atau curhat kepada Nabi, datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku ketika sholat seakan-akan merasakan sesuatu ya. Seakan-akan merasakan sesuatu. Kemudian Nabi mengatakan jangan meninggalkan sholat. Sholat jangan dibatalkan sebelum mendengarkan sesuatu ya, atau bau ya. Kalau ada suara, ada bau, maka batal ya. Ini buang angin maksudnya ya. Maksudnya buang angin. Sehingga Nabi mengatakan jangan meninggalkan sholat dulu sebelum mendengarkan sesuatu atau mencium bau ya. Al-makna al-ijmali ya, di dalam hadis ini, hadal hadis makna secara umum, hadal hadis kama dzakara Nawawi rahimahullah min qawaidil Islam al-'amah wa usulihi allati tubna 'alaiha al-ahkamul katsirah al-jalilah.
Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam hadis ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah Islam ya. Ini menjadi kaidah bagi kita semua. Tidak hanya sholat ya. Ternyata di dalam hadis ini ada pelajaran penting menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya ada kaidah Islam yang harus kita pegang dalam hadis ini. Ya. Kata Imam An-Nawawi, artinya hadis ini menjadi dasar ya banyak hukum, menjadi dasar banyak hukum, tidak hanya sholat nanti ya, ada hukum yang lain. Kata dia, wahia annal asla baqaul asya al mutayakkinah ala hukmiha. Nah, kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud kaidah ya, yang dimaksud kaidah dalam hukum Islam adalah kita menetapkan sesuatu yang yakin ya. Ya, menetapkan sesuatu yang yakin. Menetapkan sesuatu yang yakin. Ya, jazakallah. Ya, maksudnya Imam An-Nawawi, sesuatu itu tetap sesuai dengan asalnya ya. Sesuatu itu ditetapkan sesuai dengan asalnya. Kalau dia beberapa waktu yang lalu sempat kita singgung terkait dengan tentang sepatu ya, mengusap sepatu atau kaos kaki dan semacamnya. Ya, itu kita memasukkannya dengan keadaan suci, maka harus kita yakini suci ya. Itu sesuai dengan keyakinan ya. Kita yakin, ini ada penjelasan dari saya cari di kamus tadi, yang dimaksud dengan yakin adalah karena Imam An-Nawawi mengatakan wahia annal asla baqaul asya al mutayakkinah ala hukmiha. Kemudian dia mengatakan fala ya'dilu anha limujarradi syukuk wad dunun sawaun qawiyat asyukuk aw dhaifat madama lam tasil ila darajatil yakin wa amsilatu dzalika katsiratun la takhfa wa minha hadzal hadis. Ya, menurut Imam An-Nawawi ya, bahwasanya kasus-kasus seperti ini banyak ya, tidak hanya sholat ya. Jadi ini menurut Imam An-Nawawi adalah kaidah dalam hukum Islam ya, kaidah fikih ya. Dalam fikih itu kalau sesuatu belum yakin itu tidak boleh kita lari ke yang tidak yakin ya. Ini di dalam kamus saya baca, al-yakinu huwa ma kana sabitan bin nadhari wad dalil ya, sesuatu yang menjadi jelas dengan penglihatan atau dalil. Tadi kita singgung di awal, tidak boleh meninggalkan sholat kalau hanya berasa rasa, kalau hanya perasaan, kalau hanya prasangka, maka tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tugas setan itu adalah membuat kita ragu-ragu. Insya Allah semua pernah merasakan, saya, bapak, ibu itu dibuat ragu-ragu. Itu salah satu kerjaannya setan ya. Ketika takbir, saya ini batal atau tidak ya, saya ini sudah berapa rakaat, itu bagiannya kerjaannya setan ya. Memang kita digoda oleh setan untuk ragu-ragu. Nah, dalam hadis ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita disuruh meninggalkan keraguan-raguan ya. Nanti ada dua pilihan, lebih baik kita batalkan atau kita teruskan sholat, nanti tergantung keyakinan ya, tergantung asal hukumnya. Nah, kata Imam An-Nawawi, meskipun ragu-ragu itu kuat atau lemah, maka selama dia belum ada keyakinan, maksudnya tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat ya, kemudian ada berasa rasa, menurut hadis ini adalah sampai kita yakin ada suara atau ada bau. Kalau kita masih berasa rasa, maka itu harus kita tinggalkan ya, kembalikan ke yakin ya, kembalikan yang yakin ya. Famadamal insanu mutayakkinan lit-taharati summa syakka fil hadas fal aslu baqa'u taharatihi wa bil aksi ya. Ini dicontohkan oleh Imam An-Nawawi. Famadamal insanu mutayakkinan lit-taharati. Ya, jika seorang manusia itu yakin dengan suci ya, suci maksudnya tidak berhadas, tidak tidak dihinggapi dengan hadas, maka dia tetap dalam keadaan suci ya. Dia tetap dalam keadaan suci karena dengan kaidah tadi fal aslu baqa'u taharatihi ya, artinya asalnya adalah dia tetap dalam keadaan suci ya. Hadis ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis lain untuk menguatkan hadisnya, juga sama dengan bab yang sama, yaitu bab tentang keraguan-raguan ya, bab tentang keyakinan meninggalkan keraguan-raguan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Saya bacakan langsung saja terjemahannya. Apabila seorang merasakan sesuatu dalam perutnya kemudian dia ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai mendengar suara atau menciumnya. Ya, ini artinya qarina atau pembanding atau hadis yang lain, ya, penguat hadis ini. Ya, penguat hadis ini. Ya, sama kasusnya ketika sholat, ya, karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat menjelaskan bahwasannya setan itu meskipun kita sholat kita juga diganggu, ya. Meskipun kita sholat ketika takbir Allahu Akbar dia lari, kemudian dia datang lagi, ya. Kemudian dia datang lagi. Ya, karena salah satu kerjaan setan ada, kalau nggak salah ada setan yang menggoda kita itu namanya setan, ya, setan yang menggoda kita ketika sholat, ya. Kalau nggak khinzib siapa namanya, ya. Ya, itu setan khusus menggoda kita dalam sholat, ya. Ada kisah menarik, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang membuktikan bahwasannya sholat itu diganggu oleh setan, ya. Artinya banyak orang tidak khusyuk sholat, ya. Ini ada satu kejadian, seorang itu curhat kepada atau mengeluh kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya. Mengeluh kepada Imam Ahmad bin Hambal, dia kehilangan barang, ya. Ini untuk kita sama-sama sama-sama evaluasi, kemudian kita juga introspeksi apakah sholat kita termasuk sholat yang lalai, ya, karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi setan itu menggoda kita ketika sholat, ya. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal mengeluh barangnya hilang. Kemudian kata Imam Ahmad ketika dia datang, "Wahai Imam, bagaimana caranya supaya saya bisa menemukan barang saya?" Kemudian Imam Ahmad, karena dia ulama, dia mengatakan, kalau saya biasanya kalau ada sesuatu kesulitan maka ada dua hal di dalam Al-Quran itu, kata Imam Ahmad. Kalimat wasta'inu bis sabri was shalah, kata Imam Ahmad. Kalau saya ada musibah, ada kesulitan, maka yang saya lakukan dua. Ya, kalau nggak sabar ya sholat. Nah, termasuk misalnya saya ada kesulitan maka saya akan sholat. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal, maka coba kamu sabar dan sholat, ya. Sabar dan sholat. Kemudian orang tersebut, ya, sehari dua hari belum datang ke Imam Ahmad bin Hambal. Hari ketiga dia datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dia mengatakan, "Wahai Imam, alhamdulillah barang saya sudah ketemu, ya, barang saya sudah ketemu. Ya, saya melaksanakan apa yang kamu perintahkan, yaitu saya sabar dan sholat." Nah, kemudian Imam Ahmad ingin tahu, ya, bagaimana cara dia menemukan. Kemudian Imam Ahmad orang tadi mengatakan, "Iya, ketika saya sholat yang hari pertama saya belum ketemu, sholat hari kedua belum ketemu, kemudian yang hari ketiga ketemu." Kemudian Imam Ahmad mengorek lagi, "Ketemunya bagaimana? Apakah kamu cari?" "Tidak," katanya, "saya ingat, saya ketemunya ketika sholat. Saya ingat barang saya itu ketika sholat." Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu, ya. Ya, maksudnya sholatnya dia tidak khusyuk, ya. Ketika dia sholat, dia ingat barang saya ada di mana. Itu bagian dari setan menggoda kita, ya. Termasuk saya yakin kita semua pernah merasakan, ya, ketika takbir Allahu Akbar ingat hutang, ya, ingat tugas, ya, ingat macam-macam. Memang kerjaannya setan seperti itu. Makanya oleh para ulama, kalau kita mau sholat disuruh menyelesaikan dulu, ya. Selesaikan dulu apa saja yang bisa mengganggu kekhusyukan sholat kita. Kalau kita sholat pintu belum dikunci dulu, ya. Jangan sampai ketika takbir Allahu Akbar ingat kunci, ya. Ketika misalnya motor ada di luar diparkir, maka kita parkir dulu masuk, ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kekhusyukan sholat kita, ya. Termasuk yang tadi saya sampaikan, ya. Setan itu menggoda kita ketika kita sholat. Ya, memang takbir Allahu Akbar dia lari, tapi datang lagi, ya. Datang lagi. Nah, ini kejadian yang disampaikan oleh riwayatnya terkait dengan kisah tadi, seorang laki-laki yang datang kepada Imam Ahmad, ternyata dia mendapatkan informasi, ya, mendapatkan barangnya itu ketika dia sholat. Dia ingat takbir Allahu Akbar sambil dia ingat-ingat sholat barangnya di mana dan ketemu. Dia menaruh di suatu tempat, kemudian ketemu ketika sholat. Setelah selesai sholat dia langsung mengambil barangnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini yang disinggung oleh Imam An-Nawawi memang benar, ini adalah kaidah supaya apa? Supaya kita tidak ragu-ragu, ya. Tidak ragu-ragu. Kemudian kata Imam An-Nawawi, fal aslu baqa'u taharatihi wabil akas, ya. Jadi kalau kita yakin di awal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita yakin tidak batal, maka tidak usah ditinggalkan sholatnya. Ya, sebetulnya intinya ada dua ya. Imma kita yakinkan batal atau tidak batal. Kalau kita batal, cepat ya dibatalkan saja supaya kita nggak ragu-ragu ya. Ya, pilihannya cepat dibatalkan atau kita lanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena kalau kita terus keraguan-raguan, nanti nggak khusyuk sholat kita ya. Tidak khusyuk sholat kita. Kalau misalnya kita merasa batal, tinggalkan sholatnya, kemudian kita wudhu lagi dan sholatnya. Supaya apa? Supaya menghindari keraguan-raguan. Ini dalam hadis yang lain, Imam Muslim juga meriwayatkan, kalau tadi terkait dengan hadas ya, kita berhadas atau tidak, kalau ini berkaitan dengan jumlah rakaat ya. Bisa jadi ketika kita sholat rakaatnya lupa ya. Bisa jadi ketika kita sholat rakaatnya lupa. Kemudian kata hadis ini, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yudrikahu kam shalla salasan am arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastaiqona. Ya, jadi ayat ini mengatakan ya, hadisnya, apabila seorang mengerjakan sholat ya, kemudian dia lupa berapa rakaat, 3kah atau 4, maka ya tetapkan pada yang dia yakini ya. Kalau kita merasa ada 3 rakaat, maka ya lanjutkan 1. Kalau udah 4, selesaikan ya. Nah, tetapi kalau kita keraguan-raguannya itu kuat sekali, maka kata para ulama, ketika kita misalnya keraguan-raguannya kuat, maka ambil yang sedikit jumlah rakaatnya. Ya, ketika kita misalnya sholat ya, ketika kita sholat kemudian kita ragu-ragu 2kah atau 3, ragu-ragunya misalnya ragu-ragu banget ya, ragu-ragu sekali, maka kita ambil yang kita merasa seakan-akan sholat 2 rakaat ya, supaya aman ya. Ini menurut para ulama ya, menurut para ulama ketika kita takbir Allahu Akbar sholat, kemudian kita berasa seakan-akan ya sholat kita itu misalnya sholat duhur atau sholat yang 4 rakaat duhur, atau sholat isya asar misalnya, kita berasa kok saya masih sholat masih 3 rakaat ya, maka kalau keraguan-raguannya kuat sekali maka kita kurangi ya, kita seakan-akan kita yakin 2 rakaat ya, sehingga kalau lebih nggak apa-apa, yang masalah kan kalau kurang ya, kalau kurang. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya di hadis ini kita diajarkan oleh Islam itu meninggalkan keraguan-raguan ya, meninggalkan keraguan-raguan. Sama juga halnya dengan baju dan tempatnya, karena salah satu syarat sah sholat itu bersihnya tempat dan pakaian ya, suci pakaian maupun suci tempat. Fal aslu fiha taharah illa biyakini najasatiha. Pada dasarnya baju kita kalau kita yakini dia bersih ya, maka ya harus kita yakini bersih, kecuali ada dalil, ada bukti bahwasannya dia memang terkena najis. Ya, kalau belum ada, kalau masih berasa ya, berprasangka, berperasaan, maka tinggalkan ya, ditinggalkan. Nah, ini ada penjelasan, wa min dzalika adadur rakaat fi shalah faman tayaqqana salasan masalan wa syakka fir rabi'ati fal aslu adamiha ya. Jadi kalau kita yakin 3 ya 3 saja nggak apa-apa ya, yakinkan ya 3. Kalau 4 ya 4, yakinkan ya, supaya kita tidak dipermainkan oleh setan ya, supaya kita tidak dipermainkan oleh setan. Misalnya ada yang lain ya, tadi dijelaskan oleh pensyarah Al-Bassam, kasus ini tidak hanya pada sholat. Misalnya kata dia, wa min dzalika man syakka fi talaqi zaujatihi fal aslu baqaun nikah. Bisa jadi seseorang di antara kalian ya, seseorang di antara kita ragu-ragu apakah saya sudah mentalak istri atau belum ya. Misalnya ada kejadian tertentu, kemudian dia tidak ingat apakah saya ini pernah mentalak istri atau tidak. Tetapi di sini dijelaskan fal aslu baqaun nikah ya. Ya, jadi kata Imam An-Nawawi, maka asalnya nikahnya tetap ya, nikahnya tetap ya. Kalau dia masih berprasangka, berperasaan, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan dan prasangka itu kan di dalam Al-Qur'an ada ya. Tidak boleh kita berprasangka ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhon ya, prasangka ya, dun ya. Perasaan, prasangka itu harus kita hilangkan, kita tinggalkan ya. Ya, keraguan-raguan kita tinggalkan. Ini ada ayatnya. Kemudian disinggung oleh Imam An-Nawawi, wa hakadza minal masailil katsira allati la tukhfa. Jadi kejadian-kejadian seperti ini banyak ya. Sehingga tadi disinggung di awal bahwasannya terkait dengan ini ada kaidah ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak ya. Ada kaidah fikih ya, di dalam fikih itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah umum ya, yang oleh para ulama dijadikan kaidah dasar.
Ketika menetapkan hukum itu ada 5 ya kalau dalam fikih itu ya. Ada 5 kaidah umum dalam fikih itu yang harus kita pegang ya. Salah satunya adalah hadis ini ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tinggalkan keraguan-raguan ya, menuju ketidakragu-raguan, sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dakma yaribuka ila ma la yaribuk, ya tinggalkan keraguan-raguan kepada yang tidak ragu-ragu ya. Maksudnya kalau kita ada sesuatu yang buat kita ragu, cepat kita yakinkan supaya apa? Supaya kita tidak dipermainkan oleh setan ya. Memang setan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menggoda kita dengan keraguan-raguan. Ada di dalam surat An-Nas ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Yang memberikan was-was ya terhadap dada manusia, maksudnya di hati kita ya. Setan itu memberikan was-was, menebarkan benih was-was di dalam hati kita, termasuk di dalam hadis ini. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu hal yang dapat kita lakukan ketika kita ragu-ragu adalah kita harus memilih salah satu di antaranya. Yakinkan kita batal atau yakinkan kita dalam keadaan suci ya. Tapi kalau bukan dalam artian kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita meremehkan, tidak. Misalnya kita sudah yakin kita ini batal, tapi kita paksa menjadi yakin tidak batal, tidak boleh juga ya. Kalau sudah jelas ya, jelas kok kayaknya saya tadi mendengar suara atau misalnya ada bau ya, dibatalkan sholatnya ya. Dibatalkan ya. Ini artinya apa? Untuk menghindari keraguan-raguan ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yu'khadhu minal hadis ya. Di dalam hadis ini ada beberapa yang dapat kita ambil faidah dari hadis yang singkat ya Bapak Ibu. Di awal kita singgung bahwasannya salah satu mukjizat ya. Mukjizat hadis itu meskipun tidak sampai pada derajat mukjizat Al-Qur'an, tapi di hadis itu ada istilahnya jawami'ul kalim. Kalau Quran itu namanya mukjizat, kalau hadis itu jawami'ul kalim, artinya sesuatu yang luar biasa ya, artinya padat kemudian berisi. Itu salah satu karakter hadis. Termasuk di dalam hadis ini la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Ini sebetulnya hadis seperti ini banyak ya. Artinya yang dapat kita jadikan sandaran selain hadis ini banyak ya. Sehingga salah satu karakter hadis itu dia meskipun pendek tapi memiliki makna yang luar biasa ya. Maknanya tertata ya. Dalam bahasa ya, dalam kaidah bahasa Arab itu hadis itu luar biasa, mengalahkan syair-syairnya orang Arab ya. Apalagi Al-Qur'an ya, apalagi Al-Qur'an. Hadis saja sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nabi itu diberikan hikmah. Ya, hikmah di dalam Al-Qur'an itu kalau Bapak Ibu membaca biasanya Alkitab itu disandarkan dengan hikmah ya, wa atainal kitaba wal hikmah biasanya ya. Hikmah itu adalah hadis ya. Para ulama mengatakan hikmah itu merujuk kepada hadis atau perkataan atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya mayu'khadhu minal hadis yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama al-qaidah al-amah wa hiya annal asla baqa'u ma kana ala ma kan. Yang pertama adalah kaidah, ini perlu kita pegang, perlu kita ingat-ingat, adalah asal sesuatu itu tetap ya. Tetap maksudnya asal sesuatu itu kita tetapkan pada asalnya. Kalau kita asalnya suci, maka kita tetapkan dengan keadaan suci ya. Kalau kita datang ke masjid dalam keadaan suci, ya kita awalnya memang suci. Kalau nanti terjadi keraguan-raguan, kita kembalikan ke awal. Oh, tadi saya sudah wudu. Ya, oh tadi saya sudah tayamum misalnya. Oh, tadi saya sudah sholat 3 rakaat. Ya, ini apa yang dapat kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi ya. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Ini kaidah yang dikenal dalam ulama fikih ya. Ini kaidah artinya wajib ya. Kalau ulama fikih itu mesti memahami ini ya. Ini juga sebetulnya diambil dari dalil ya, Dari beberapa dalil kemudian muncullah kaidah sesungguhnya segala sesuatu itu tetap pada awalnya ya. Tetap pada awal. Contoh tadi misalnya seseorang yang ragu-ragu apakah saya sudah pernah mentalak istri, dia ragu-ragu, maka kata para ulama kembalikan ke awal ya. Artinya nikahnya tetap ya, tetap dia dalam keadaan belum mentalak istri. Kasus ini banyak ya Bapak Ibu, ketika kita ragu-ragu dalam hal agama terutama hukum, maka yang paling gampang adalah kita cepat mengambil keputusan ya, supaya setan tidak bermain di dalam hati kita. Ya, kalau kita ragu-ragu misalnya saya tadi sudah wudu atau belum ya, kemudian saya tadi sudah sholat berapa rakaat, maka cepat kita ambil keputusan supaya apa? Supaya setan tidak tambah bermain di dalam hati kita. Karena ayatnya jelas ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah anna mujarradat syak fil hadas la yubtilu al wudu walas shalah ya. Jadi kalau cuma kita ragu-ragu dalam hadas, maka itu tidak membatalkan sholat ya. Tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan, la yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu kalau ragu-ragu ya. Pada dasarnya kalau cuma ragu-ragu ya, kalau cuma ragu-ragu menurut Al-Bassam ya, menurut pensyarah hadis ini, kalau cuma ragu-ragu itu tidak membatalkan wudu ya, tidak membatalkan sampai datang keyakinan ya. Kalau bahasa para ulama, sampai datang keyakinan, datang bukti ya yang meyakinkan bahwasannya wudu kita batal. Dengan apa tadi? Dengan dua indikator ya. Indikator yang pertama adalah mendengarkan suara, atau yang kedua adalah tercium bau ya. Ini kaidahnya ya. Sampai ada dalil, sampai ada bukti bahwasanya oh iya saya batal. Tadi saya mendengar, nggak mesti harus didengar semua ya Bapak Ibu ya. Nggak mesti misalnya kita sholat jamaah, kemudian kita harus nunggu orang lain dengar, nggak ya. Kita saja dengar udah cukup ya. Ya artinya atau memang berasa keluar ya, maka itu batal ya. Misalnya kita mendengar sendiri, oh ya saya batal ini karena saya mendengarkan suara, kemudian saya juga mencium bau ya. Nggak mesti harus keras banget, enggak ya. Pokoknya kita mendengar saja udah cukup ya. Jadi kaidahnya sampai ya, indikatornya ada dua, sampai mendengarkan suara atau mencium bau ya Bapak Ibu. Ini kaidah umum. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang dapat kita ambil dalam hadis ini adalah tahrimul insiraf minas sholati li ghairi sababin bayyinin ya. Jadi Al-Bassam mengatakan dilarang meninggalkan sholat ya, dilarang meninggalkan sholat untuk hal-hal yang tidak penting ya, yang belum ada sesuatu yang jelas, itu tidak boleh ya. Ya tidak boleh kita dengan sengaja meninggalkan sholat kalau alasannya tidak jelas ya, itu tidak boleh ya. Ini salah satu ajaran Islam. Kalau kita sudah sholat nggak boleh meninggalkan sholat kecuali hal-hal yang memang penting, wajib kita tinggalkan ya. Misalnya ini menjelaskan kepada kita, misalnya ketika kita sholat tidak hanya batal tadi, misalnya ada bahaya ya, ada bahaya maka boleh kita tinggalkan ya. Kalau tidak ada sesuatu yang urgen maka tidak boleh kita tinggal sholat. Ini haram ya. Haram hukumnya ya, meninggalkan sholat tanpa ada sebab yang jelas ya. Makanya di dalam hadis ini juga salah satu yang dapat kita ambil boleh meninggalkan sholat kalau ada alasan yang penting. Misalnya ketika kita sholat ada bahaya ya, ada ular misalnya, nah boleh ya. Itu ada tata caranya. Kalau ada ular ya tetap kita dalam keadaan sholat ya, tetapi kita bagaimana cara mengusir ular atau membunuh boleh ya, tapi tetap sholat ya, ada tata caranya. Nggak boleh sambil teriak, misalnya ada binatang berbahaya atau misalnya ada kalajengking berbahaya, maka kita bunuh boleh, tapi kita nggak boleh teriak sambil kita sholat ya, sambil kita, ada ulama mengatakan boleh ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kondisi perang pun sholat ya. Para sahabat dengan Nabi tidak meninggalkan sholat, mereka sholat padahal perang itu berbahaya ya. Ada tata caranya kan, sholat khauf, sholat perang ya. Yang pertama sholat dulu, kemudian itu bagian dari tidak boleh meninggalkan sholat ya. Tidak boleh meninggalkan sholat ya. Artinya apa? Tidak boleh meninggalkan sholat kaidahnya kalau tidak urgen, kalau tidak sesuatu yang penting ya. Misalnya ada rumah kebakaran ya kita cepat-cepat ya, ditinggalkan tidak masalah ya. Ya misalnya ada orang minta bantuan, minta tolong dan itu urgen, kalau enggak misalnya bisa membahayakan nyawa orang, maka boleh dalam ajaran Islam ya. Intinya kalau tidak penting, misalnya kita sholat kemudian tiba-tiba meninggalkan sholat, tidak boleh ya. Ya meninggalkan sholat misalnya sesuatu yang tidak penting, maka tidak boleh ya. Ini kaidahnya. Kemudian yang keempat, kata Al-Bassam, anna riha al-kharijah minad duburi bisautin au bi ghairi sautin naqidatul wudu ya. Jadi hadas ya, ini kalau bahasa dia angin ya, yang keluar dari dubur ya, yang keluar dari dubur bisautin au bi ghairi sautin naqidatun lil wudu ya. Angin atau udara yang keluar dari dubur itu bersuara ataupun tidak ya, bersuara ataupun tidak membatalkan wudu ya. Bapak Ibu, sebagaimana penjelasan yang di awal pernah kita singgung, salah satu pembatal wudu itu adalah hadas ya, dan ini termasuk hadas ya. Ini hadas kecil ya. Nah, ini Al-Bassam mengatakan sesuatu yang keluar dari dubur, baik itu bersuara ataupun tidak, karena indikatornya ada dua, ada yang tidak bersuara tetapi kita bisa mencium bau ya,
Ada yang bersuara tapi tidak ada bau, maka membatalkan wudu ya. Membatalkan wudu. Oleh karenanya ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indikator tadi kita pegang ya, kita pegang kuat-kuat ya. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang diancam meninggalkan sholat karena tidak ada sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang penting ya, tidak boleh meninggalkan sholat kecuali penting ya. Kemudian yang terakhir di dalam hadis ini, hadisnya singkat. Kemudian yang terakhir, yuradu min sima'is sauti wa wujdanir rih fil hadis at-tayaqqun min dzalik. Falau kana la yasma' wa la yashum wa tayaqqana bi ghairi hadaini at-tariqaini intaqada wudu'ahu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud ya, ini inti pembahasan kita pada pagi hari ini adalah yang dimaksud mendengarkan saut ya, mendengarkan suara atau mendapatkan bau itu adalah untuk meyakinkan ya. Untuk meyakinkan artinya memutus keraguan-raguan kita. Makanya Nabi mengatakan dua hal saja indikatornya. Kalau mendengar bau, mendengar suara atau mencium bau maka batalkan cepatnya. Kalau tidak dengar ya, tidak dengar dan itu masih ragu-ragu, lanjutkan sholatnya. Karena pakai kaidah yang umum tadi, al aslu baqa'u makana ala makan. Kita meyakini bahwasanya kita dalam keadaan suci ya. Bapak Ibu, ini artinya dalam hadis ini untuk meyakinkan kita, untuk memantapkan hati kita bahwasannya kita batal atau belum ya. Ya batal atau belum, karena sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setan itu ketika kita sholat dia tidak lari ya, tetapi kita digoda ya. Ini bagian dari setan menggoda kita ya. Oleh karenanya Nabi memberikan dua solusi. Kalau kita ragu-ragu ya intinya ada dua. Kalau tidak pakai indikator suara atau indikator bau ya. Falau kana la yasma wa la yasum wa tayaqqana bi ghairi hadaini tariqain intaqadal wudu. Tetapi di sini ada penjelasan terakhir oleh Al-Bassam mengatakan jika seandainya dua hal tadi tidak ditemui ya, bisa jadi dengan cara lain ya. Kalau dengan cara lain dia yakin saya ini batal ya tidak apa-apa, dibatalkan saja ya. Misalnya tidak mendengar suara dan tidak mendengar bau, ada indikator lain. Di dalam kalimat ini dijelaskan wa tayaqqana bi ghairi hadaini tariqaini intaqada wudu'ahu. Jika seandainya kita tidak mendengarkan suara atau tidak mendengarkan bau tapi kita yakin ya, kita batal, maka boleh ya. Misalnya ada indikator lain ya. Ada indikator lain ya. Misalnya ada indikator lain yang kita yakin bahwasanya memang ya saya ini batal, ya dibatalkan saja ya. Tidak boleh sholat dalam keadaan ragu-ragu ya. Nanti itu akan mengganggu kita ya. Akan mengganggu kita sehingga kita sholat itu tidak khusyuk ya. Karena salah satu syarat ya, bukan syarat ya. Sholat itu harus khusyuk kita ya, harus khusyuk supaya apa? Mendekati sholat kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sholat khusyuk itu adalah tenang ya. Kalau kita ragu-ragu kan tidak tenang ya, tidak tentram kita sholat ya. Salah satu indikator sholat kita diterima adalah kita harus khusyuk dalam sholat, tidak ragu-ragu ya. Ya Bapak Ibu, karena keraguan-raguan itu nanti mengalihkan ya fokus kita ketika sholat ya, mengalihkan fokus kita sehingga kita tidak ikhlas ya. Sholat ini ragu-ragu, memikirkan sesuatu yang memang tidak perlu kita pikirkan. Oleh karenanya dengan hadis ini ya, tadi ada beberapa hadis saya sebut, meskipun di dalam hadis Umdatul Ahkam ini yang diambil hanya hadis satu yang sangat singkat, tetapi ini sudah luar biasa menjadi kaidah dalam penetapan hukum Islam ya. Artinya kita meninggalkan keraguan-raguan untuk sesuatu yang tidak ragu-ragu ya. Kalau yakin, pokoknya intinya dua, kalau yakin batal dibatalkan saja supaya nanti tidak malah mengganggu sholat kita ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan hadis ini. Sebetulnya masuk bab minggu lalu sempat kita singgung madhi wa ghairuhu ya, ghairuhunya dan selainnya itu termasuk ini ya. Karena kemarin minggu lalu madhi itu juga membatalkan wudu ya, membatalkan wudu. Kemudian ini yang berikutnya adalah juga yang membatalkan wudu adalah hadas ya. Kalau madhi hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudu ya. Bisa dihilangkan dengan wudu, tapi kalau hadas besar tentu dengan mandi besar ya, dengan toharoh yang lebih besar. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, hadis yang cukup singkat namun dapat kita ambil manfaatnya menjadi kaidah hukum dalam hukum Islam ya. Intinya Bapak Ibu tidak hanya
tentang sholat saja, mungkin Bapak Ibu dengan yang lain ya, misalnya kasus-kasus lain ya, tidak hanya kasus ini ya, tidak hanya kasus ini tapi kasus-kasus yang lain misalnya terkait dengan ibadah, apakah saya batal, apakah saya sudah wudhu, itu dikembalikan ke awal ya, karena ini terkait dengan ibadah ya. Ini terkait dengan ibadah. Kalau muamalah nanti lain lagi ceritanya ya Bapak Ibu ya. Karena teman-teman tuh banyak tanya, Pak saya ini lupa bayar hutang apa belum. Nah itu lain ceritanya ya. Ini karena berbicara ibadah maka kita ikuti. Kalau bayar hutang atau tidak itu harus ada bukti ya. Harus ada bukti otentik ya. Karena teman-teman kadang, Pak saya ingatnya sudah bayar hutang ya, padahal belum. Itu kan nggak bisa juga ya Bapak Ibu ya. Karena itu babnya muamalah. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang mau diperjelas, kami persilakan. Jika tidak ada, kita akhiri dulu. Sampun nggih Bapak Ibu? Nggih, jelas nggih? Nggih. Baik, ya, baik Bapak Ibu, memang ini hadisnya singkat tapi insya Allah penjelasannya ringkas, jelas oleh Syekh Al-Bassam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga kita sama-sama ngambil manfaat di pagi ini dan kita bisa melaksanakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanak Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.